seperti naga, seperti angin, hatiku seperti naga, terus maju dan tidak putus asa. Ayo semangat, semangat, jangan berhenti, tegakkan kepala, kerahkan tenaga, terjang masalah dan mengejar mimpi. Come on, go, 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 ayo, ayo, terbang tinggi ke angkasa. Let me go, 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 ayo, ayo, mengejar mimpiku. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan takut tiada. Ayo, go, 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 biarkan ku pergi, menerjang masalah dan mengejar mimpi. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir Sioyun yang kalah dalam sparring dan mobilnya harus hancur lebur. Beberapa hari kemudian terlihat sedang diadakannya sebuah pesta di arena mobil balap Tamiya dan Mr. Harvey pun terpaksa harus menjadi badut. Tak lama berselang, ia melihat Pak Bos yang tengah buru-buru pergi, lalu saat ia hendak mengikutinya, Pak Bos kemudian malah masuk ke sebuah mobil. Karena kejadian itu, Mr. Harvey pun merasa kalau sedang ada yang disembunyikan Pak Bos kepadanya. Sementara itu, rupanya Pak Bos pergi bersama Dr. Zen untuk mengadu terkait pelegalan senjata dalam sebuah kompetisi mobil Tamiya. Ia mengatakan sangat sulit untuk membujuk semua pihak, bahkan masih ada 4 orang yang belum bisa dipastikan bakal setuju. Di mana salah satu dari 4 orang tersebut adalah Mr. Harvey yang memang sangat menolak keras aturan baru itu. Akan tetapi Dr. Zen mengatakan untuk mempengaruhi 2 dari 4 orang tersebut saja, karena itu udah lebih dari cukup untuk memenangkan voting nanti. Di lain sisi, terlihat Xiaoling yang meminta Sioyun untuk berkata jujur kepada ayahnya kalau mobil Tamiyanya udah hancur lebur saat melakukan sparring. Dengan perasaan takut-takut, ia pun memberitahu segalanya kepada sang ayah yang sudah pasti ayahnya pun marah besar. Walaupun begitu, sang ayah tetap memberikan sebuah mobil baru yang selama ini ia idam-idamkan. Kemudian sang ayah memintanya untuk mulai berlatih lebih keras agar bisa bersaing pada turnamen level B. Berpindah ke Menda yang sedang meratapi mobilnya yang sudah hancur dan juga hilang. Lalu ia mendapatkan sebuah telepon dari Pak Tua yang memintanya untuk pulang karena sang ayah yang sudah merindukannya. Bahkan sang ayah sudah membuatkannya mobil terbaru, namun meskipun begitu Menda tetap gak mau pulang lalu menutup teleponnya. Tak lama berselang, Hoven pun datang lalu mengatakan kalau ayahnya tahu mobil Menda sudah hancur lebur. Sehingga dengan baik hatinya, ayah Hoven pun membuatkan mobil baru untuknya sekaligus sebagai peresmian kalau Menda sudah menjadi bagian dari tim mereka. Oh iya, tim dari ayah Hoven ini namanya tim Elang ya. Oke, lanjut. Tak hanya Sioyun dan juga Menda yang mendapatkan mobil baru, Jackie dan Jai pun rupanya juga sudah mendapatkan mobil terbarunya setelah sang ayah menjadi OKB, orang kaya baru. Tim Tiger pun juga nggak mau ketinggalan, di mana terlihat Pak Kumis yang sudah menyelesaikan desain mobil yang akan digunakan oleh Agang dan juga Aling. Sementara Along dan ayahnya terus mencoba menemukan performa terbaik untuk mobilnya setelah mengalami insiden dengan lapisan baja titanium sebelumnya. Singkat cerita, masing-masing tim pun kemudian mulai berlatih dengan sangat keras guna persiapan kompetisi level B yang sudah sangat dekat. Adegan berpindah ke Pak Tua yang dipanggil oleh Dr. Zen karena rupanya ia sudah tahu kalau Pak Tua ini menjalin kerjasama dengan ayahnya Along dan membocorkan semua informasi dari perusahaannya. Sehingga tanpa basa-basi, ia pun kemudian dipecat dan diusir dari sana. Scene berpindah ke Along yang kembali mendapatkan email misterius, di mana email itu mengatakan untuk selalu menjaga data-data dari desain mobilnya karena teman bisa aja menjadi lawan dan juga sebaliknya. Email tersebut juga menambahkan kalau orang yang berpengalaman sekalipun gak akan mampu membantu permasalahan yang dimiliki oleh mobilnya.
Keesokan harinya, setelah Along pergi ke sekolah, Pak Tua pun datang ke sana lalu mengatakan kalau ia sudah ketahuan dan dipecat oleh Dr. Zen. Ia pun juga meminta maaf kepada ayahnya Along karena nggak tahu kalau lapisan baja titanium yang ia berikan terdapat alat penyadap. Beruntung pengerjaan mobil itu belum selesai sempurna sehingga beberapa data masih terjaga dengan aman. Setelah itu, ayah Along pun meminta Pak Kumis untuk tinggal di sana saja, sekaligus membantunya dalam hal penelitian mobil Tamiya. Adegan berpindah ke Along yang bertemu dengan Jackie dan Jai, lalu menantang Along untuk sparring besok, sekaligus ajang perkenalan mobil baru mereka. Setelah itu, Along mampir ke toko Pak Kumis, sembari membantu Jimmy memindahkan beberapa barang toko. Kemudian ia pun melihat Ageng dan Aling yang sedang berlatih menggunakan mobil baru mereka. Meskipun hanya sekedar latihan, namun mereka berdua nggak segan untuk saling beradu body charge. Akibat benturan keras tersebut, membuat mobil Aling mulai mengalami masalah, di mana roda mobilnya malah terpacul dan kemudian terpental yang hampir aja mengenai dirinya. Rusak terus kalau mobil di tangan Aling nih. Setelah latihan itu, Agang pun meminta Along untuk mengantarkan Aling pulang karena ia mau mabar ML dulu bersama dengan grup WhatsApp-nya. Di lain sisi, Pak Kumis pun mencoba memperbaiki mobil mereka berdua dan ia juga berencana merombak lintasan yang ia punya karena sudah kemakan usia. Kembali ke Along dan Aling yang hampir aja ketabrak sebuah mobil saat dalam perjalanan pulang. Pengendara mobil itu bernama Ahai yang tengah buru-buru ke rumah sakit untuk melakukan check up terhadap kakinya yang buntung. Ia pun juga gak lupa untuk meminta maaf dan setelah itu mereka pun mulai akrab. Kemudian Ahai bercerita kalau dulu ia juga merupakan seorang pembalap mobil Tamiya, namun setelah lulus kuliah ia memutuskan untuk menjadi pembalap sesungguhnya dan sudah memenangi banyak kejuaraan. Sayang sebuah insiden kecelakaan menimpa dirinya, di mana karena kecelakaan itu kakinya pun harus kena amputasi. Dan karena itu jugalah ia pun terpaksa pensiun dini, lalu memutuskan untuk kembali ke dunia mobil balap Tamiya. Akan tetapi bukan sebagai pemain, melainkan sebagai perancang desain mobil Tamiya. Singkat cerita, mereka pun kemudian pulang karena hari sudah semakin larut. Sampainya Along di rumah, sang ayah pun kemudian memperkenalkan si Pak Tua yang sekarang akan membantunya. Lalu Along meminta sang ayah untuk menyelesaikan mobilnya karena lusa ia berencana akan menguji coba di arena yang sesungguhnya. Ya akan tetapi, sang ayah melarang hal tersebut karena masih banyak komponen-komponen mobilnya yang belum selesai diperbaiki. Along pun sempat merasa kecewa, namun entah mengapa tiba-tiba ia teringat pesan dari email semalam dan mencurigai kalau orang yang dimaksud dalam pesan tersebut adalah si Pak Tua ini. Keesokan harinya mereka semua pun terkejut ketika melihat mobil Along sudah nggak ada, yang ternyata Along sendirilah yang mengambilnya dan menguji cobanya. Tanpa ia sadari, terlihat Afeng yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Setelah melakukan uji coba tersebut, Along menemukan sebuah keanehan di mana data kecepatan yang ada di laptop nggak sinkron dengan aslinya, sehingga ia curiga kalau ada yang mengubah data tersebut. Beruntung hal itu nggak berdampak serius bagi mobilnya. Keesokan harinya, Along pun bersiap untuk melakukan sparring, namun ia malah bertemu dengan Mr. Harvey yang mengatakan kalau arena balapan sudah penuh karena banyaknya peserta yang berlatih untuk kompetisi level B. Tak lama berselang, Jackie dan Jai datang, di mana Mr. Harvey langsung aja sok basa-basi dengan menanyakan kabar dari Mr. Tang. Akan tetapi mereka nggak menjawab karena rupanya mereka berdua juga sudah tahu kalau selama ini Mr. Harvey mengawasi keluarga mereka.
Beruntung setelah itu Mr. Harvey pun bisa pergi karena dipanggil oleh Pak Bos. Sementara itu, karena arena balapan sudah penuh, Jackie dan Jay pun mengajak Along untuk balapan di trek liar yang ada di luar arena. Di lain sisi, Pak Bos yang tadi memanggil Harvey pun menanyakan terkait persiapan kompetisi level B. Akan tetapi, maksud utamanya adalah untuk melobi Mr. Harvey agar mau setuju untuk melegalkan penggunaan senjata pada mobil Tamiya. Gak peduli dengan posisi sang bos, Mr. Harvey pun dengan tegas mengatakan gak akan pernah setuju lalu kemudian pergi. Kembali ke Along yang mulai cemas karena harus sparring di lintasan liar. Terlebih ia yang tahu kalau mobil Jackie dan Jay kini sudah dilengkapi dengan senjata, di mana itu membuatnya teringat peristiwa saat mobil pemberian sang kakak hancur dibuat oleh K. Namun tak lama berselang tiba-tiba Ahai muncul dan mendengar segalanya sehingga membujuk Along untuk gak usah takut. Berpindah sebentar ke sang ayah yang harus pergi untuk membeli beberapa peralatan dan membiarkan sang ibu berduaan saja dengan Pak Tua di rumah. Waduh, bahaya nih. Setelah itu, sang ibu nggak sengaja mendengar percakapan Pak Tua yang sepertinya sedang memberitahu perkembangan mobil Along kepada seseorang di sebuah telepon. Kembali ke Along yang rupanya akan melakukan duel melawan Jay saja karena lintasan balapan yang sempit. Balapan pun berlangsung dengan sangat menegangkan karena ada beberapa area lintasan yang tertutup semak-semak sehingga sulit bagi Along untuk mengetahui kondisi mobilnya. Saat melalui semak-semak kembali, Jackie pun mulai mengeluarkan senjatanya untuk menyerang mobil Along sehingga mobilnya mulai mengalami masalah. Sampai akhirnya mobil Jay lah yang berhasil memenangkan balapan dan sangat disayangkan mobil Along yang belum sempurna itu pun harus mengalami kerusakan. Beberapa hari setelah itu, Along pun merasa begitu menyesal karena telah memaksa menggunakan mobilnya padahal masih tahap penyempurnaan. Kemudian ia teringat pesan dari Ahai yang memintanya untuk memperbaiki sendiri mobilnya dan gak selalu tergantung dengan ayahnya. Tak lama kemudian, ia kembali mendapatkan sebuah email misterius yang pesannya kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Ahai. Pesan itu juga kembali menegaskan terkait orang yang sudah berpengalaman pun juga nggak akan bisa untuk membantunya. Keesokan harinya, Along mencoba mencari sang ayah di ruangan penelitian mereka, namun karena ia nggak menemukannya di sana, Along pun kemudian pergi. Berpindah ke arena mobil balap Tamiya yang rupanya sedang diadakan pertemuan untuk finalisasi penggunaan senjata dalam mobil Tamiya sesuai usulan dari Dr. Zen. Selain pemimpin rapat dan juga Dr. Zen, semua yang hadir di sana diminta untuk memberikan suara terkait aturan baru tersebut. Mr. Tang dan juga Pak Bos yang sudah dipengaruhi oleh Dr. Zen pun tentu menyetujui aturan tersebut, sedangkan Dr. Hui yang sebelumnya pernah diajak kerjasama dengan Dr. Zen memilih untuk bersikap netral. Sementara ayah Along dan ayah Hoven tentu nggak setuju dengan aturan itu, sehingga suara menjadi sama kuat dan suara dari Mr. Harvey lah yang akan menentukan segalanya. Meskipun pada mulanya kita tahu kalau Mr. Harvey ini menolak keras, namun siapa sangka kali ini secara mengejutkan ia malah setuju sehingga aturan itu pun akan diterapkan pada kompetisi level B. Setelah keputusan itu tentu membuat ayah Along dan ayah Hoven begitu kecewa dan sepertinya mau nggak mau mereka berdua akan mempertimbangkan untuk juga menggunakan senjata dalam mobilnya. Berpindah ke Shoyun yang lagi dan lagi nggak ada bosannya untuk mencari lawan sparring, terlebih ia yang sudah mendapatkan mobil baru. Melihat Hoven dan juga Menda yang ada di sana, Shoyun pun langsung aja menantang mereka yang dengan senang hati Menda menerimanya. Terlebih ia yang masih dendam setelah terakhir mobilnya dibuat hanyut oleh Shoyun.
Saat sedang mencari arena balapan yang kosong, tanpa sengaja Xiaoyun melihat Jackie dan Jai, lalu mengajak salah satu dari mereka untuk ikut sparring juga. Balapan tersebut berlangsung dengan begitu menarik, terlebih mobil Xiaoyun dan juga Jackie yang sama-sama dilengkapi dengan senjata. Setelah itu, Jackie memulai serangannya dengan memberikan efek kejut ke mobil Xiaoyun dan juga Menda untuk mengacaukan sistem mobil mereka. Beruntung mobil keduanya masih dapat mengatasinya dan melanjutkan perlombaan. Saat kembali melewati jalur bebas hambatan, mobil Jackie tiba-tiba nyelip sehingga tanpa sengaja mobil Jackie menabrak lalu nyangkut di sana. Kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Xiaoyun untuk menyusul mereka berdua dan berhasil memimpin balapan. Akan tetapi tak lama berselang, akhirnya mobil mereka berdua berhasil terlepas sehingga Menda langsung aja tancap gas untuk menyusul Xiaoyun. Sementara mobil Jackie sepertinya mengalami masalah dan mulai kehabisan daya karena terlalu banyak menggunakan senjata. Berpindah sebentar ke Along yang main ke tempat Ahai untuk meminta mengajarinya mengendarai mobil miliknya. Ahai pun memperkenalkan semua bagian-bagian yang harus dimengerti oleh Along sebelum mulai untuk belajar.